Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi diberikan nikmat begitu banyak, begitu mulia di hadapan atau di mata manusia. Kebun yang penuh dengan kurma, yang penuh dengan anggur, yang banyak air mengalir di sekitarannya. Karena kesombongan semuanya lenyap seketika. Inilah ketika hamba Allah menyombongkan atas apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal itu hanyalah titipan dari Allah. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha husbanan minas samai fatusbiha sa'idan zalaqa. Saudaranya, sahabatnya yang tadi menasihati tidak digubris, menasihati dengan penuh keimanan tidak dianggap, akhirnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menurunkan azabnya dari langit. Seketika perkebunan menjadi binasa. Dan ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai semua yang dititipkan oleh Allah menjadikan batu-batu loncatan kesombongan dalam kehidupan kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah kalau sudah menginginkan memberikan sesuatu kepada hambanya, mudah. Misalkan bapak atau ibu mau diberi mobil baru, ini lebaran kok nggak ada mobilnya, dikasih mobil baru, keluaran terbaru Ustaz. Masya Allah. Kira-kira mau apa tidak Bu? Mau. Bapak mau? Kuasa atau tidak Allah? Sangat kuasa. Dan itu hal yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau Allah ingin mengambil apa yang dititipkan kepada hambanya, seketika maka kun fayakun. Nah ini yang harus kita pegang. Semua dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita sombong. Mentang-mentang mobil baru Ustaz. Iya. Ketemu tetangganya nggak nyapa. Wah. Padahal kalau jalan kaki nyapa. Oh gitu ya. Iya. Assalamualaikum po, assalamualaikum. Ketika naik mobil, masya Allah, sengaja kacanya dibuka tapi ngadepnya ke depan sambil dehem. Ada kayak gitu? Ada. Datang orangnya? Gak ada. Kalau yang di sini insya Allah semuanya baik. Semuanya solehah. Amin. Nah ini, makanya Allah subhanahu wa ta'ala ar-Razzaq, pemberi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada seluruh hambanya. Tapi jangan sampai rizki tersebut menjadikan kita sombong. Orang sombong kuburannya sempit. Orang sombong dijauhi saudaranya. Orang sombong gak boleh masuk surga. Mau masuk surga? Mau semuanya. Insya Allah saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersihkan hati, bersihkan jiwa dari kesombongan. Syukur kepada Allah, tata niat kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Jalani kehidupan dengan penuh syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semuanya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Masya Allah. Terima kasih guru kita Ustadz Tian tadi yang telah membahas daripada surah Al-Kahfi ayat 40 sampai 43. Bu, Pak, ini memang ya kalau Allah itu sudah berkehendak mencabut nikmat seseorang itu sangat amat mudah. Kadang ada orang yang membanggakan, saya punya telaga air yang begitu luas. Ternyata di Indonesia juga ada. Satu telaga bisa hilang dalam satu malam tanpa tersisa sedikit pun airnya. Masya Allah. Ada orang yang membanggakan rumah, Allah angkat daripada nikmatnya dengan cara kebakaran. Ada juga yang lain sebagainya. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur. Seperti tadi yang dikatakan Ustadz, agar kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang terhindar daripada sifat pokoknya jauh-jauh hindah daripada sifat sombong. Insya Allah. Baik jamaah, ada yang ingin bertanya? Wah, Masya Allah. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suparti dari Majelis Taklim Ajikro. Saya mau nanya Pak Ustadz, jika ada seseorang yang berbuat dolim di dunia, bolehkah kita mendoakan azab padanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Ustadz, sering terjadi ya di antara kita nih. Kadang kalau kita kesal sama seseorang, ini bagus Bunda pertanyaannya. Kadang-kadang kita doain yang buruk-buruk, biar jatuh dari becak. Wah, kan kayak gitu. Itu bagaimana Ustadz ya hukumnya? Silakan tafadhal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita di posisi orang yang terzalimi. Apa sih zalim itu? Zalim itu lawan dari adil. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada yang berhak. Berarti kalau tidak memberikan kepada yang berhak itu zalim, atau bahkan ngambil hak dari orang yang seharusnya berhak. Ketika kita di posisi orang yang terzalimi sampai sakit gitu Bu ya. Sakitnya itu di sini. Sampai nggak ada darahnya. Iya, kadang sampai kepala Ustaz. Siang nggak bisa tenang, malam tidur nggak lena, gara-gara dizolimi. Bolehkah kita berdoa kepada Allah supaya orang yang mendolimi kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini jawabannya ada beberapa pendapat. Yang pertama boleh, tapi doanya sesuai atau kadarnya sama dengan apa yang diambil oleh orang yang dolim tersebut dari kita, ya, yang haknya. Misalkan kita dizolimi, dipukul, misalkan, maka boleh kita mohon pada Allah, ya Allah, tolong balas sesuai dengan apa yang diperbuat. Atau doanya, ya Allah, saya tidak ridha atas kezaliman orang tersebut. Tapi ada juga para ulama mengatakan doanya itu yang baik. Baiknya bagaimana? Ya Allah, tolong berilah hidayah bagi orang yang telah mendolimi saya. Nah ini. Jangan doanya digaspol Bu. Dia dipukul tapi ya Allah tolong bunuh itu orang, tolong cacing ini. Banyak banget nambah Ustaz ya. Khawatirnya malah melebihi daripada apa yang dilakukan orang tersebut pada kita. Atau kita perbanyak sholawat. Ada sholawat ashgil, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidza. Ya Allah, salli ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dan sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim yang lain. Dia sudah mendolimi kita, dia dibalas oleh orang zalim yang lain. Nah ini, jadi insya Allah boleh tapi sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau lebih bagus, mintakan hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadzuna Ustadz Tian Kamaluddin atas jawabannya dan juga tafsir daripada surah Al-Kahfi. Bu, ini bagaimana? Nanti mau didoain buruk apa disabarin aja Bu?
Sabarin aja ya, Masya Allah. Baik, iya baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan jamaah yang hadir pada hari ini, Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu oleh Ustadzah Yati. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.